Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai materi kerangka karangan. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada Akdian Surya Mustika dengan NIM 210106009. Yang kedua ada Christine J. Purimahua dengan NIM 210106032. Yang ketiga ada Dia Rahmawati NIM 210106041. Yang ketiga ada Firda Susu dengan NIM 210106064. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Fitranisa Zahra dengan NIM 210106065. Next. Sebelum saya membahas tentang materi kerangka karangan, saya akan menjelaskan mengenai definisi kerangka karangan atau outline. Kerangka karangan atau outline adalah suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap. Di sini kami mengambil tema kesehatan dengan judul manfaat tidur cukup bagi kesehatan. Untuk tesisnya kami mengambil karena tidur yang cukup dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat dan fit untuk beraktivitas keesokan harinya. Untuk inventaris atau subtopiknya di sini ada 3. Yang pertama ada dampak kurang tidur, yang kedua manfaat tidur cukup, dan yang ketiga ada tips agar tidur nyenyak. Untuk kerangka final kami di sini ada 3 juga mengambil. Yang pertama ada dampak kurang tidur, manfaat tidur cukup, dan solusi atau tips agar tidur nyenyak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya di Rahmawati. Untuk pembahasan, tidur seperti aktivitas gizi dan fisik merupakan faktor penentu dalam kesehatan. Tidur juga merupakan kebutuhan pokok bagi kesehatan bayi, anak, dan remaja untuk membantu dalam proses pertumbuhan tubuh. Kurang tidur dan gangguan tidur yang tidak diobati mempengaruhi pola dasar perilaku yang negatif, serta dapat mempengaruhi kesehatan keluarga dan kesehatan interpersonal. Alasan mengapa kita harus tidur yang cukup. Yang pertama, tidur yang cukup akan meningkatkan daya konsentrasi. Bila Anda cukup tidur, tubuh akan terasa bugar, memori di otak akan lebih cepat diakses. Kemudian, akses data dan informasi dari memori otak akan meningkatkan daya konsentrasi. Yang kedua, tidur cukup akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ketika tidur sel, tubuh diregenerasi. Terjadi peningkatan produksi sistem kekebalan tubuh dan protein tertentu selama tidur sebagai agen tertentu yang mempengaruhi penyakit. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Akdian. Tidur yang cukup akan mempercantik kulit. Selama tidur, sel tubuh diregenerasi, metabolisme kulit dipercepat, dan banyak sel-sel tubuh menunjukkan peningkatan produksi dan mengurangi kerusakan protein. Inilah yang menyebabkan tidur malam yang cukup dapat mempercantik kulit. Tidur yang cukup akan menurunkan tekanan darah. Ketika tidur, aktivitas berkurang dan pikiran terasa lebih tenang sehingga tekanan darah menurun. Dampak kekurangan tidur dalam kesehatan. 1. Hilangnya fokus saat berkendara. Jika Anda seorang pekerja yang harus memakai mobil atau motor, Anda harus memiliki istirahat yang cukup di malam hari. Yang kedua, hilang konsentrasi saat belajar. Kurang tidur dapat menyebabkan konsentrasi menurun bagi Anda yang berstatus pelajar atau Anda yang harus bekerja menggunakan pikiran Anda. Kurang tidur dapat menyebabkan terganggunya konsentrasi ketika Anda sedang belajar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi dampak selanjutnya yaitu memperburuk kondisi kesehatan tubuh. Akibat kurang tidur sangat buruk untuk kesehatan tubuh Anda. Berbagai penyakit akan menghampiri Anda seperti jantung, tekanan darah tinggi, stroke, bahkan diabetes. Kemudian ada stres yang meningkat. Akibat kurang tidur yang lain yaitu Anda akan sering mengalami stres, sering marah-marah, tidak jelas, dan kelihatan murung di sela waktu aktivitas Anda sehari-hari. Next. Kemudian dampak selanjutnya yaitu kulit terlihat lebih tua. Akibat kurang tidur, yang kelima yaitu akan berdampak tidak baik untuk kulit dan mata Anda. Dalam hal ini, kulit Anda akan kelihatan pucat dan kusam, serta kerutan halus yang nampak. Kulit Anda dan mata Anda terlihat bengkak. Kemudian daya ingat yang rendah.
Anda sering lupa dengan barang-barang yang Anda taruh sendiri ketika hendak membutuhkan barang-barang tersebut. Ini dimungkinkan pula akibat kurang tidur di malam hari. Kemudian munculnya obesitas. Akibat kurang tidur yang ketujuh yaitu obesitas atau kegemukan ketika selalu terjaga di malam hari. Maka akan terjadi peningkatan rasa lapar dan hasrat atau nafsu makan yang selalu diinginkan tersalurkan yang akan memicu obesitas atau kegemukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Firda. Oke, selanjutnya menurut pendapat lain, kekurangan tidur dapat berdampak pada kesehatan, yaitu yang pertama masalah pada kandung kemih, yang kedua kanker, dan yang ketiga kematian maksudnya. Next. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tidur sangat penting bagi kesehatan seseorang karena tidur dapat meningkatkan kekebalan tubuh sehingga dapat menghindari seseorang dari berbagai penyakit. Yang kedua, Oke, berikut proporsi tidur seseorang ditentukan oleh umur seseorang. Proporsi tidur yang baik bagi kesehatan. Yang ketiga, kekurangan tidur dapat berdampak buruk bagi kesehatan seseorang karena dapat menurunkan kekebalan tubuh seseorang sehingga menimbulkan berbagai penyakit seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan yang lebih parahnya lagi adalah dapat menyebabkan kematian. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 4 mengenai materi kerangka karangan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.